Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Semua orang pasti ingin menjadi besar, saudara. Saudara, kebesaran yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda dengan yang apa kebesaran yang dunia ajarkan. Saya hari ini mau sampaikan firman Tuhan dengan judul kebesaran sejati, saudara. True greatness, kebesaran sejati. Seperti apakah kebesaran yang sejati itu, saudara? Siapa yang mau mengalami kebesaran dengan Tuhan? Lambaikan tangan, saudara. Kata bersama saya mau menjadi besar. 2, 3. Ya, bukan bicara tubuh saudara semakin mengembang, tapi ini bicara tentang true greatness. Mari kita lihat Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai ayat 28, saudara. Matius 20 ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya, sujud menyembah Yesus. Lihat, saya berharap setiap kita kalau sujud menyembah Tuhan, kita datang dengan motivasi yang benar. Katakan amin, saudara. Lihat, ibu dan anak-anak Zebedeus ini apa yang dilakukan? Untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Sujud menyembah karena ada kemauannya, saudara. Lihat ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Tanya Yesus, apa yang kau mau? Apa yang kau minta? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu Yesus, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu, supaya Yohanes Yakobus jadi orang besar dalam kerajaan surga. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Dalam terjemahan lain, kamu harus minum cawanku. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ayat 24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa 10 yang lain marah? Karena sering kali mereka juga bertengkar. 10 murid itu juga ingin jadi yang besar, yang terhebat. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan otoriter. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, dengan otoriter. Ayat 26, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, keras. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, apa? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, apa? Hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia, Yesus datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk apa, keras? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pengajaran Yesus tentang sebuah kebesaran bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kebesaran sejati tidak diukur oleh kebesaran seberapa besar kekuasaan, kekayaan, kedudukan yang kita miliki. Dunia mengajarkan bahwa kalau engkau besar berarti engkau adalah orang yang punya banyak uang, punya banyak reputasi, punya banyak kedudukan penting. Tetapi sebenarnya yang Yesus ajarkan bahwa ukuran kebesaran sejati diukur dari kesediaan kita untuk melayani. Kata bersama saya, melayani. 2, 3. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan. Sebuah statement saya katakan begini. Gereja yang besar adalah gereja yang dipenuhi dengan orang-orang yang bermental mau melayani, bukan minta
dilayani. Kata bersama saya mau melayani. 2, 3. Siapa ingin gereja ini menjadi gereja yang besar? Dan gereja bukan bicara gedung, tapi setiap kita semua. Kata bersama saya mau melayani. 2, 3. Mungkin sudah berkata, Pak, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan pelayan Tuhan, saya jemaat biasa, saya kaum awam. Hati-hati saudara-saudara. Mari kita belajar, jangan ada saudara yang mau jadi kaum awam. Karena kata awam, saudara, dalam bahasa Latinnya artinya adalah beloon. Saya berdoa di sini tidak ada orang beloon. Katakan amin. Saudara-saudara, saya kan jemaat biasa, Pak. Saya kan memang datang percaya Yesus cuma jemaat biasa. Hati-hati. Alkitab dalam 1 Petrus berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil dari kegelapan keluar kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Nah, saudara sekalian, kita semua adalah imamat rajani. Kata bersama saya, imamat rajani. 2, 3. Apa sih arti imamat rajani? Sebuah kerajaan di mana semua rakyatnya adalah para imam. Kata bersama saya adalah imam. 2, 3. Imam adalah seseorang yang bertugas melayani. Kalau saudara sadar ini, saudara harus mengerti bahwa saudara harus mau memberi hidup untuk melayani. Kalau saudara tidak mau melayani, saudara bukan imam tapi mamat, saudara. Saya berdoa semua kita bukan mamat tapi imam. Katakan bersama, katakan kiri, sudah lihat sebelah kanan kiri, katakan kamu adalah imam Tuhan. Amin, saudaraku. Katamu adalah imam Tuhan. Mari saudara, biarlah setiap kita punya mental mau melayani, bukan hanya minta dilayani. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudara perhatikan. Tapi kenapa banyak orang yang sudah terlibat dalam pelayanan, mereka yang sudah melayani, baik menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, baik yang menjadi orang-orang yang ikut terlibat dalam pelayanan part-time, saudara, maupun juga dalam pelayanan, saudara, apapun juga. Mengapa banyak orang setelah terlibat pelayanan, mereka tidak sedikit yang menjadi kecewa, menjadi pahit, menjadi marah, lalu mundur di tengah jalan. Saudara tahu di Amerika disurvei, setiap bulan rata-rata lebih daripada 1.500 pendeta yang resign, mengundurkan diri dari pelayanan. Menyedihkan sekali saudara-saudara. Saudara lihat bahwa ternyata mengapa ada banyak orang yang sudah melayani, tapi akhirnya mereka berhenti mundur di tengah jalan. Saudaraku, ternyata saya pelajari sebab banyak orang mau melayani, tapi belum mengerti apa arti sesungguhnya daripada melayani. Itu sebabnya begitu di tengah jalan ada banyak hal yang mengecewakan. Akhirnya mereka mundur, kecewa, pahit dan marah. Tapi saya berdoa biar setiap saudara dan saya menjadi gereja yang terus melayani sampai Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kita belajar saudara. Kalau begitu, apa sih sesungguhnya arti melayani? Ingat sekali lagi, sebuah kebesaran sejati diukur daripada kesediaan kita melayani. Apa arti melayani? Yesus mengajarkan, lihat yang pertama, Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, kata Yesus. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara-saudara, kebenaran yang pertama, ternyata melayani adalah rahasia mencapai kebesaran sejati. Katakan bersama saya, kebesaran sejati. 2, 3. Saudara-saudara, tidak ada pilihan lain. Kalau saudara mau mencapai sebuah kebesaran yang sejati, mari kita belajar, kita mau melayani. Katakan amin, saudara. Hari-hari ini di Indonesia, orang banyak membicarakan tentang pasangan Jokowi dan Ahok. Hidup kotak-kotak, katanya. Dan Anda tahu, saudara, Jokowi dan Ahok terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Dan hari ini sudah terus menjadi pembicaraan. Kenapa? Karena gaya kepemimpinan mereka berbeda dengan yang lain. Saudara tahu bagaimana Jokowi dengan gaya kepemimpinan merakyat. Sementara Ahok, saudara, seorang anak Tuhan, Chinese lagi, saudara, cinta Tuhan dan tajam peka dengan Tuhan, saudara. Seorang yang saudara memberi hidupnya juga untuk mengabdi bagi negara dan tegas dan memberantas korupsi yang seringkali menggerogoti Indonesia, saudara. Saya percaya doa-doa kita anak-anak Tuhan untuk Indonesia, untuk transformasi Indonesia sedang digenapi oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara tahu Ahok, saudara, dengan saudara kehidupannya yang cinta Tuhan. Ada seorang teman saudara cerita, ada sepasang pengusaha dari Sydney, Australia, saudara, orang Indonesia. Waktu dia ke Jakarta, dia punya teman baik, seorang konglomerat, saudaraku. Dan waktu ngobrol makan di sebuah hotel, di sebuah restoran, saudara, tiba-tiba Ahok juga ada di sana. Sebelum terpilih sebagai wakil gubernur DKI, saudara. Lagi makan, Ahok ikut makan, lalu tiba-tiba konglomerat ini bilang, Ahok nanti tolong ya, selesai ini kamu antar tamu ini dari Australia jalan-jalan di Jakarta. Oh baik Pak. Lalu kemudian saudara, selesai makan, Ahok pun mengantar, saudara. Nah suami istri ini, pengusaha, anak Tuhan, cinta Tuhan, nggak tahu siapa Ahok. Dia pikir orang biasalah, saudaraku. Dan Anda tahu selesai diantar, lalu mereka di-drop di hotel tempat mereka menginap. Lalu sampai di hotel, saudara, suami istri ini sembahyang malamnya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama istrinya, seorang pendoa ini, saudara, pengusaha ini. Jangan remehkan Ahok. Aku akan angkat dia menjadi pemerintah negara ini. Dia kaget, saudaraku. Lalu dia pikir, waduh, saya nggak tahu siapa tadi Ahok. Lalu kemudian saya nggak minta nomor teleponnya. Besok paginya sudah waktu ibu ini juga sembahyang lagi. Suara yang sama. Jangan remehkan Ahok. Aku akan angkat dia sebagai pemerintah untuk bangsa ini. Dan tiba-tiba dia berkata, Tuhan saya tadi nggak minta nomor teleponnya kemarin. Bagaimana saya bisa hubungi Ahok? Baru ngomong begitu, 5 menit kemudian Ahoknya telepon, saudaraku. Pak, Bu, hari ini saya bisa antar kemana? Wih, ibu ini kaget. Ketemu aja dulu Ahok. Waktu ketemu tiba-tiba Ahok langsung tanya, Pak, Ibu, tadi malam Tuhan bicara apa sama Bapak sama Ibu untuk saya? Kaget suami istri, lah kok tahu? Lalu kemudian istrinya berkata, Tuhan bilang begini. Lalu Ahok senyum dan berkata, Bapak dan Ibu adalah orang yang kesekian yang diberitahu Tuhan sebagai peneguhan bahwa satu hari saya akan masuk dalam pemerintahan Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang peka, yang tajam, yang cinta Tuhan. Belum lagi gaya Jokowi yang merakyat, saudara. Bahkan saya mendengar berita sebuah kejadian yang menarik, saudaraku. Satu saat, saudaraku, diadakanlah sebuah acara pemerintahan. Presiden SBY juga hadir, saudaraku. Dan juga, saudara, Jokowi juga hadir, saudara. Dan tiba-tiba dalam acara itu setelah SBY pukul gong, bum, bum, untuk acara dibuka, saudara. Lalu kemudian SBY mau lewat jalan, karena sempit harus melewati jalan di mana gong itu berada. Nah SBY langsung memberi komando kepada ajudannya untuk segera memindahkan gong tersebut, saudaraku. Dan tiba-tiba ajudannya kurang tanggap. Waktu diberi komando belum tanggap, saudara. Langsung Jokowi, langsung turun, saudaraku. Dan kemudian mau angkat gong tersebut. Lihat itu Presiden SBY malu, saudaraku. Lalu Presiden juga turun, ikut berdua dengan Jokowi, angkat gong dan pindahkan ke samping, saudara. Ya, dan Anda lihat itulah gaya seorang yang melayani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, melayani adalah rahasia untuk mencapai kebesaran sejati. Yang kedua, apa kata Alkitab tentang melayani? Lihat Matius 20 ayat 27, saudara. Yesus berkata apa? Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, yang terhebat di antara kamu, ayo baca sama-sama 2, 3. Hendaklah ia menjadi apa keras? Hambamu. Kata hambamu di sini bukan hanya pelayan atau servant, tapi dalam bahasa Inggrisnya slave atau budak. Saudara-saudara, ternyata yang kedua, melayani berarti siap menjadi hamba. Kata bersama saya, siap menjadi hamba. 2, 3. Kalau orang mau melayani, tapi tidak siap menjadi hamba, percayalah di tengah jalan, dia akan jatuh. Tapi kalau saudara dan saya punya kerinduan, mau menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, mari kita belajar.
kita punya sikap hati seorang hamba. Saudara-saudara, kata hamba di sini dalam bahasa Yunaninya dari kata doulos. Artinya adalah bond servant atau hamba yang terikat. Artinya apa saudara? Seorang hamba itu melayani bukan hanya asal suka atau tidak. Bukan hanya melayani asal cocok atau tidak. Kalau orang melayani, kalau lagi suka dia melayani, lagi nggak suka, kecewa, kebentur sama yang lain, lalu tidak melayani, itu bukanlah seorang hamba yang sejati. Seorang hamba suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, dia akan melayani karena sebuah ikatan komitmen. Kata bersama saya, ikatan komitmen. 2, 3. Seorang doulos, seorang hamba adalah seorang yang terikat melayani tuannya seumur hidup. Makanya saudara, profesi yang lain, dokter, presiden dan sebagainya, ada masa pensiunnya. Tapi dengar, melayani Tuhan tidak pernah boleh ada masa pensiun. Sekali melayani, tetap melayani sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah saudara, melayani berarti punya sikap hati, siap untuk jadi seorang hamba. Hambanya yang seperti apa? Lebih dalam lagi, Yesus mengajarkan. Lihat Matius 8 ayat 9. Seorang perwira Itali dari kota Kapernaum, dia memberikan sebuah pengertian tentang seorang hamba yang bagus. Lihat Matius 8 ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, dalam bahasa Yunaninya doulos, slave atau budak, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Perhatikan saudaraku, ternyata ketika hamba itu diperintahkan pergi, maka dia akan pergi. Datang, maka dia akan datang. Kalau kerjakan ini, maka dia akan mengerjakan. Kalau seandainya saudaraku, bosnya, tuannya berkata putih, maka hamba itu tidak bisa berkata hitam. Dia akan juga bilang putih. Saudara-saudara, inilah seorang hamba, seorang budak, seorang doulos. Anda tahu saudara, budak atau hamba harus mau menuruti perintah tuannya. Seorang hamba atau budak atau slave atau doulos harus punya yang namanya submission, ketaatan, penundukan diri yang mengerti, katakan amin. Seorang hamba tidak sakarepe dhewe, bahasa Hokian kunonya. Tidak semaunya sendiri, tapi harus mau punya ketaatan atas otoritas yang ada di atasnya. Seperti apakah hamba? Lebih dalam lagi Alkitab mengajar. Lihat Ulangan 15 ayat 16 sampai ayat 17. Ulangan 15 ayat 16 sampai 17. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, seorang hamba berkata kepada tuannya, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau. Karena ia mengasihi engkau. Hamba itu mengasihi tuannya dan keluargamu dan keluarga tuannya. Lihat. Sebab baik keadaannya kepadamu. Ayat 17. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu. Sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Lihat kemari saudara. Ternyata kalau sampai peraturan Alkitab ada seseorang yang tidak bisa bayar hutang. Zaman itu saudaraku, maka mereka kalau sudah nggak punya apa-apa, mereka bisa jual hidup mereka jadi seorang budak. Saudara-saudara, maka peraturan Alkitab, budak itu harus kerja kepada tuannya 6 tahun. Tahun yang ke-7, bosnya, tuannya harus berkata kepada budaknya, ini tahun yang ke-7, tahun pembebasan. Engkau boleh bebas merdeka dan engkau sudah tidak perlu lagi melayani aku. Tapi Anda tahu saudara, bahkan itu budak waktu dimerdekakan harus diberi banyak hadiah oleh bosnya supaya pergi dengan sukacita. Tetapi Alkitab mengatakan ada budak yang sudah waktunya merdeka. Waktu disuruh merdeka, dia tidak mau merdeka. Dia tetap mau jadi budak. Kenapa? Karena aku mengasihi engkau dan keluargamu.
Ada sebuah pelayanan karena kasih, karena cinta. Dan lalu apa yang terjadi? Maka bos itu sudah membawa budak itu, saudaraku. Dan kemudian dia bawa sebuah jarum, lalu kemudian telinga daripada budak itu ditusuk tembus sampai ke depan pintu rumahnya. Dan ditarik, dan itu merupakan lambang bahwa budak ini melayani bukan lagi karena upah. Tapi budak ini melayani tuannya karena cinta. Inilah budak dalam bahasa Ibraninya ebed yang melayani tuannya karena kasih. Katakan bersama saya, karena kasih. 2, 3. Katakan bersama-sama, karena kasih. 2, 3. Saudara lihat kemari. Ternyata saudaraku, kalau saudara dan saya mau melayani, kita harus siap jadi hamba. Kita harus siap menjadi bond servant, doulos atau ebed. Menjadi seorang bond servant, seorang budak yang terikat karena komitmen, yang sungguh-sungguh sudah melayani dalam ketaatan, dan juga seorang yang melayani karena kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa mencintai Yesus lebih dari segala-galanya? Katakan bersama saya mencintai Tuhan. 2, 3. Dan cinta saudara nggak bisa cuma ucapan. Buktikan dengan saudara mau melayani. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang Alkitab ajarkan tentang arti melayani? Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Yuk kita lihat, perhatikan. Sama seperti anak manusia, seperti Yesus, datang bukan untuk, apa baca keras? Dilayani, melainkan untuk apa saudaraku? Melayani, lihat. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata bersama saya, untuk memberikan nyawanya. 2, 3. Saudara-saudara, sebentar kita akan menikmati peristiwa Natal. Korban Kristus, dia rela turun ke dunia. Kata memberikan nyawanya, bicara apa? Korban. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, melayani berarti siap berkorban. Kata bersama saya, siap berkorban. 2, 3. Saudara, sama seperti Yesus memberikan nyawanya, siap berkorban apa saja. Baik itu korban waktu kita, korban tenaga kita, reputasi atau nama baik, korban harta keuangan kita. Bahkan kalaupun taruhannya adalah nyawa. Saudara-saudara, kalau kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, kita harus punya mental siap berkorban. Kata bersama saya, siap berkorban. 2, 3. Saudara, kata love dalam bahasa Indonesia dengan kata kasih. Kasih, kasih. Ayo, kalau kasih itu enggak mungkin begini, kasih, kasih. Kalau kasih bagaimana tangannya? Semua katakan apa? Kasih, kasih. Halo, ayo semua. Kok begini semua? Kasih, 2, 3. Kata bersama-sama kasih, 2, 3. Itu arti melayani. Rela berkorban. Kalau melayani hitung-hitungan soal waktu. Kalau melayani hitung-hitungan soal untung ruginya. Apa untungnya saya melayani? Memangnya mau melayani mau cari keuntungan. Melayani itu berarti siap berkorban. Yang mengerti katakan amin. Saudara, makanya ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa Pak Lukas terus mau melayani? Saudara, saya sadar bahwa melayani itu artinya berkorban. Saya masih ingat waktu saya baru mengembalakan di Makassar, di ujung pandang, saudaraku, di Pulau Sulawesi. Ada seorang yang mengancam saya. Dan dia ajak, mari masuk sarung, kita berbadik. Anda tahu artinya satu sarung dengan 2 badik masing-masing bunuh-bunuhan sampai mati. Dia bilang begini, ancam saya. Kamu harus balik ke Indonesia. Kok ke Indonesia? Ke Pulau Jawa katanya, ke Surabaya. Loh kenapa? Kalau tidak, kamu akan pulang tinggal nyawa, tinggal nama. Saya berkata senyum, Pak. Sejak saya mau melayani Tuhan, itu berarti saya sudah siap berkorban. Bahkan bukan hanya soal uang, bukan hanya soal masa depan. Tapi nyawa pun taruhan, saya siap. Sama seperti Yesus telah memberikan nyawanya untuk hidup saya. Saya pun juga persembahkan nyawa saya. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Lah melayani Tuhan. Buru-buru takut mati. Tikus aja takut. Tikus. Katakan bersama saya, melayani artinya rela berkorban. 2, 3. Jangankan buru-buru takut mati, saudara-saudara.
hanya soal yaitu setan aja takutnya bukan main. Nah, melayani itu berarti siap berkorban. Kata bersama saya, siap berkorban. 2, 3. Ya, nah saudara, ada orang mau ikut Yesus, mau melayani tapi nggak siap berkorban. Dia cuman mau diberkati. Saya percaya janji Tuhan memang kita diberkati. Karena amin. Tapi mentalitas kita harus siap berkorban. Banyak orang berkata, oke Pak, saya mau berkorban, saya kasih persembahan yang bagus di gereja. Tapi tidak mau korban yang lain. Tidak mau korban meninggalkan hidup lamanya. Tidak mau berkorban meninggalkan dosanya. Satu hari ada seorang pendeta membaptis seseorang bernama Bob. Lalu waktu dibaptis ini Bob dicelupkan ke dalam air 3 kali. 1, 2, 3 dalam baptisan. Loh kenapa kok 3 Pak? Karena pendeta tahu Bob ini orangnya parah banget saudara. Waktu selesai dibaptis 3 kali, dan dicelupkan 3 kali sudah keluar dari air. Lalu pendeta berkata, sekarang Bob, kamu sudah saya baptis. Dan kamu sudah menjadi ciptaan baru. Sejak saya baptis, kamu tidak boleh lagi minum minuman alkohol. Tidak boleh lagi minum minuman keras. Kamu juga tidak boleh lagi merokok. Kamu tidak boleh lagi judi. Bla 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 bla. Tinggalkan semua dosa. Dan sekarang namamu sejak hari ini bukan lagi Bob. Saya beri kamu nama sebagai nama David atau Daud. Kamu menjadi ciptaan baru. Kemudian David atau Bob pulang. Dia senang sekali, tapi dia udah capek habis baptisan. Dia pulang ke rumah, dia buka kulkas. Dia kaget, dia haus. Dia lihat bir bintang hitam. Lalu dia lihat bir bintang hitam, dia udah kepingin minum. Tapi dia ingat pesan pendetanya, saudaraku. Lalu kemudian karena sudah sangat pingin minum bir itu, saudaraku. Dia ambil botol bir bintang. Kemudian dia pergi ke dapur. Lalu kemudian dia celupkan ke dalam air 3 kali. Dan sebanyak 3 kali dia celupkan. Lalu kemudian Bob berkata, sekarang kamu sudah saya baptis. Kamu sudah menjadi ciptaan baru. Namamu sekarang adalah Orange Juice. Mau bertobat, mau ikut Yesus, tapi nggak mau berkorban. Mari kita siap berkorban. Kata bersama saya, siap berkorban. 2, 3. Yang keempat, apa arti melayani? Matius 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Banyak ya kita ini doa, tidak tahu yang diminta sesungguhnya. Mintanya kayaknya baik, padahal nggak tahu yang diminta. Lihat, dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum, yang harus Yesus minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ayat berikutnya dikatakan, memang kamu harus meminum cawan yang aku harus minum. Kata cawan Yesus di sini bicara apa? Bicara tentang cawan penderitaan Kristus. Saudara-saudara, melayani yang keempat berarti siap menderita. Kata bersama saya, siap menderita. 2, 3. Kalau sudah bilang begini, sudah pelan semua, saudara. Takut kalau bicara, diberkati, amin. Kata bersama saya, siap menderita. 2, 3. Saudara, kalau Anda mau melayani, tapi Anda tidak siap menderita, nggak akan pernah tahan di tengah jalan. Mari kita belajar bahwa ada cawan penderitaan Kristus yang kalau Tuhan izinkan harus kita minum, harus kita jalani. Saudara-saudara, kalau kita melayani, kita harus siap diejek. Harus siap dihina, siap untuk disalah mengerti oleh orang. Bahkan juga siap untuk ketika kita menolong orang, lalu orang itu tidak mengatakan ucapan terima kasih. Bahkan kita juga siap ditolak, kita harus siap dikhianati seperti Yesus dikhianati oleh murid-muridnya. Bahkan kita harus siap disalibkan, mati bagi ego dan harga diri kita. Saudara-saudara, musuh terbesar kita bukanlah iblis. Musuh terbesar kita adalah keangkuhan, kesombongan kita. Banyak orang baru cuman buru-buru diomongin orang aja, langsung tersinggung dan tidak lagi melayani. Banyak orang saudara hanya cuman gara-gara dihina, tidak diucapin terima kasih aja, langsung marah dan undur daripada pelayanan. Mari kita belajar, melayani adalah siap menderita. Kata bersama saya, siap menderita. 2, 3. Tapi
Pak, kalau gitu saya nggak enak, kalau gitu nggak mau melayani. Hati-hati saudaraku. Justru disitulah letak kebesaran sejati. Alkitab berkata, jika kita menderita bersama Kristus, percayalah kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara tahu, Rasul Paulus itu pertama kali ketemu dengan tabib atau dokter Lukas. Bukan Lukas ini saudaraku, Lukas yang di Alkitab. Itu kapan peristiwanya? Saudara tahu waktu Paulus lagi aktif pelayanan, sungguh-sungguh melayani, dan dia semangat cinta Tuhan. Waktu dia tiba di sebuah kota bernama Derbe. Di kota Derbe itu saudaraku, tiba-tiba ternyata Paulus yang lagi melayani terserang penyakit malaria. Saudara bisa bayangkan, loh, lah melayani Tuhan sungguh-sungguh kok dirinya sendiri kena sakit malaria. Demam dingin tinggi saudaraku. Dan Anda tahu saudara, Paulus saya yakin pasti berdoa minta kesembuhan. Dan dia sudah sering kali mendoakan orang sakit sembuh. Bahkan orang mati pun juga bangkit. Dan pasti Paulus berdoa untuk dirinya sendiri minta kesembuhan. Tapi Anda tahu ternyata Paulus walaupun sudah berdoa, tetap sakitnya tidak sembuh. Dia menderita malaria. Melayani siap menderita. Tapi yang terjadi saudara, dalam keadaan seperti itu dia minta teman-temannya carikan tabib, carikan dokter. Lalu mereka cari, akhirnya mereka mendapatkan tabib atau dokter Lukas. Lalu kemudian tabib ini sudah dokter Lukas ini mengobati, memberikan obat. Dan dia dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk membawa kesembuhan kepada Rasul Paulus. Tapi yang ajaib, waktu sedang diobati, Rasul Paulus beritakan siapa Yesus. Lukas bertobat. Dan Anda tahu saudara, sampai akhirnya dia dimuridkan dan mau melayani. Dan ajaib, melalui penderitaan Rasul Paulus kena sakit malaria. Akhirnya Lukas seorang dokter ini boleh menjadi hamba Tuhan. Dialah yang menuliskan kitab Injil Lukas. Dan yang menuliskan kisah para rasul. Bagian daripada Alkitab yang jadi berkat luar biasa. Anda harus belajar bahwa penderitaan bersama Kristus pasti akan ada mujizat dan berkat di baliknya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Mau melayani tapi tidak siap dihina. Sudah jujur ya, saya ini sering kali diuji. Saya harus mengalami masa-masa sukar. Bahkan sampai disalah mengerti. Tapi yang saya yakin, kalau kita menderita bersama Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama Kristus. Dan amin. Ada orang Madura yang kaya raya. Pergi ke Jakarta, urusan bisnis. Dia nginap di hotel bintang 5, saudara-saudara. Lalu sebelum tidur malam itu, dia telepon room service supaya segera datang ke kamarnya. Karena dia mau pesan sarapan untuk besok paginya. Supaya besok pagi nggak repot-repot. Lalu kemudian orang kaya ini, Madura yang kaya, lalu berkata, aduh adik, saya mau pesan sarapan untuk besok pagi. Tolong dicatat ya. Saya minta diantar di kamar saya jam 6 pagi. Sebelum jam 6 pagi kalau bisa sudah datang. Karena saya pagi-pagi sudah harus pergi rapat. Penting supaya tidak terlambat. Lalu kemudian room service-nya, baik Pak. Mau pesan apa Tuan? Aduh dek, saya mau pesan besok pagi untuk sarapan bread jam bread. Apa Pak? Bread jam bread. Pak, sorry Pak. Di sini tidak ada makanan bread jam bread. Aduh adek bagaimana? Adek ini kan hotel bintang 5. Masa hotel bintang 5 adek tidak bisa bahasa Inggris? Loh Pak, saya bisa bahasa Inggris Pak. Tapi makanan bread jam bread itu apa Pak? Aduh adek nggak tahu. Adek jangan malu-maluin hotel bintang 5. Loh kenapa? Adek saya mau tanya, bahasa Inggrisnya roti apa? Bread. Nah bahasa Inggrisnya sele apa? Jam. Nah bread jam bread artinya malu mukanya merah hijau saudaraku. Dia catat, baik Pak, baik Tuan. Sudah begitu saudara, karena dia malu lalu tanya, Tuan minumnya mau apa? Aduh dek, saya besok pagi mau minum susu soda. Loh dia pikir, pelayan pikir pagi-pagi kan dingin. Tuan pakai es apa enggak? Aduh adek ini bagaimana? Susu soda kalau tidak pakai es jadinya oda. Saudara-saudara, melayani itu harus siap menderita. Katakan amin. Duh, gak ada yang amin. Amin.
Bahkan jangan gampang emosi. Jangan gampang tersinggung. Saya ceritain saudaraku. Orang kalau gampang tersinggung nanti akhirnya menderita. Ada perkelahian tukang tahu dan tukang tempe. Di pasar siang hari. Dan ceritanya semua pakai huruf T. Dengar baik-baik saudaraku. Ya, tukang tahu dan tukang tempe berkelahi saudaraku. Tak kala temperatur terik terbakar terus. Tukang tempe tetap tabah. Tempe, tempe, teriaknya. Ternyata teriakan tukang tempe tadi terdengar tukang tahu. Terpaksa tukang tahu teriakannya tambah tinggi. Tahu, tahu, tahu. Tempe terbaik, tempe terenak, tempe terkenal. Timpal si tukang tempe. Tukang tahu tidak terima. Tempenya tengik, tempenya tawar, tempenya terjelek. Tukang tempe tertegun, terhenyak, teplak. Tamparannya tepat terkena tukang tahu. Tapi tukang tahu tidak terkalahkan. Tendangannya tepat terkena tungkai tukang tempe. Tukang tempe terjengkang tumbang. Tapi terus tegak, tatapannya terhunus tajam terhadap tukang tahu. Tetapi tukang tahu tidak terpengaruh tatapan tajam tukang tempe tersebut. Tidak takut, tidak takut, tantang tukang tahu. Tidak terduga, tangan tukang tempe terkepal. Tinjunya terarah, terus tonjokannya tepat terkena tukang tahu. Tak terelakkan. 7 tempat terkena tinjunya. Tonjokan terakhir tepat terkena telak. Tukang tahu terjerembab. Tolong, 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 teriak tukang tahu. Tanpa tunda tempo, tukang tempe teruskan teriakannya. Tempe, tempe, tempe. Tapi terus terdengar tembakan. Tukang tempe pun tertembak tentara teroris. Tukang tempe terkapar, tertembak. Tukang tahu pun tertawa, terbahak-bahak. Telitanya teletai. Lihat kalau orang emosi sudah, akhirnya tertembak. Mari kita belajar bahwa melayani siap menderita. Kata bersama saya, siap menderita. 2, 3. Yang kelima, yang terakhir. Lihat dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya. Kalimat terakhir mari baca sama-sama. Untuk apa? Saudaraku 2, 3. Menjadi tebusan bagi siapa? Kurang keras. Menjadi tebusan bagi siapa? Bagi banyak orang. Tidak hanya kelompoknya Yesus sendiri. Tidak hanya orang Yahudi. Tapi bagi banyak orang. Yang kelima. Arti melayani. Melayani berarti mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kata bersama saya, menjadi berkat bagi banyak orang. 2, 3. Saudara lihat. Kalau kita punya mental. Mau jadi berkat tidak hanya bagi orang yang dekat dengan kita. Tapi menjadi berkat bagi semua orang. Percayalah Tuhan akan membuat kita menjadi besar. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar. Kita untuk tidak hanya menjadi berkat bagi hanya kelompok kita. Tidak hanya menjadi berkat hanya bagi jemaat. Tidak hanya menjadi berkat hanya jadi sebagai orang Kristen. Tapi mari jadi berkat bagi semua agama dan juga bagi semua suku, ras, dan kaum bangsa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab Yesus mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara tahu kenapa Tuhan angkat hidup seseorang? Kenapa Tuhan promosikan dan berkati? Semua karena ada reasonnya, ada tujuannya. Anda tahu kenapa Tuhan angkat hidup Yusuf? Seorang anak yang sederhana, tapi menjadi raja muda atas Mesir. Karena Yusuf punya mental, mau jadi saluran berkat. Bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak hanya mencari sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Tapi dia mau melayani. Anda tahu, kita lihat ayat yang terakhir. Kejadian 49, ayat 22. Yakub bapaknya Yusuf sebelum mati pada waktu tua bernubuat. Lihat, ayat 22.
Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Lihat kalimat terakhir, baca sama-sama 2, 3. Dahan-dahannya apa? Naik mengatasi tembok. Siapa mau jadi besar? Angkat tangan saudara. Saudara, punyalah mental seperti Yusuf. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang buahnya banyak, yang dinikmati oleh orang-orang yang memilikinya. Tapi lihat Alkitab juga berkata, satu saat dahan-dahannya akan menjulur melebihi tembok, keluar tembok, over the wall, sebuah terjemahan lain. Melebihi tembok. Dan hukum di negara manapun, hukum internasional, sebuah pohon yang berbuah, yang kemudian ada dahannya melebihi tembok, maka buah itu punya siapapun juga. Orang yang lewat siapapun juga boleh ambil. Dan mereka tidak disebut sebagai pencuri. Karena apa? Karena buahnya terjulur di luar tembok. Yang di dalam tembok tidak boleh diambil oleh sembarangan orang. Tapi yang di luar tembok boleh dinikmati oleh siapapun yang lewat. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yusuf diangkat Tuhan. Karena dia mau jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan pimpin gereja ini dari awal dengan satu kerinduan jadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara, beberapa tahun terakhir kita buat itu dengan nama Bethany City Care. Dan kami rindu jadi berkat bukan hanya bagi jemaat sendiri. Bukan hanya jadi berkat bagi sesama orang Kristen. Tapi kami rindu jadi berkat bagi siapapun juga yang ada di kota ini. Yang lewat, yang butuh uluran kasih kita. Mari gereja ini biar jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya bersyukur teman-teman membantu, menolong orang-orang yang bukan hanya jemaat kita. Tapi orang gereja lain. Dan juga saudara bahkan orang Islam, bahkan orang Buddha. Enggak apa-apa. Saya harap setiap saudara jangan punya mental marah. Lu, lah kamu kok enak. Enggak pernah ke gereja, kok minta tolong gerejaku. Jangan punya mental seperti itu. Mari kita punya mental. Mau jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Kenapa? Sebab saya yakin semakin kita memberi, semakin luar biasa Tuhan akan memberkati hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang ajaib saudara. Saya lihat bahwa ketika kita jadi berkat, gereja ini sudah semakin lihat mujizat demi mujizat. Dan Anda tahu Tuhan sudah perintahkan tahun 2013, tahun depan. Tema kita adalah From Glory to Glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Saudara, Tuhan perintahkan nanti mulai bulan 4. Tahun depan sampai bulan September. Setiap bulan. Selain kita buat Bethany berbagi bahagia, akhir minggu, akhir bulan dalam kebaktian jam 6 sore kita bagi sembako bagi yang membutuhkan. Tapi Tuhan juga gerakkan tahun depan mulai April sampai bulan September. Sebulan sekali kita buat Bethany Share Love. Kita akan kasih makan gratis bagi semua orang yang membutuhkan di luar gedung kita. Bahkan bukan cuma di depan gedung, tapi kita akan cari spot-spot tertentu. Jadi berkat, kasih makan gratis, kasih pakaian gratis. Kalau ada yang butuh potong rambut gratis. Amin. Pedikur gratis juga. Katakan amin. Mungkin adalah berkata, Pak, kalau begitu kita bagaimana? Untungnya apa? Memang melayani bukan cari untung. Melayani adalah berkorban. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Siapa banyak menabur, dia juga akan semakin banyak menuai berkat. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, teman-teman kita juga menolong baru-baru ini orang yang Indonesia yang terkena tusukan, 13 tusukan. Ya, dan sampai mata kanannya buta satu, saudara, karena hancur karena tusukan. Saya bilang sama Anyen, kamu 10 tusukan. Dan kamu sekarang sehat, bahkan bisa menikah. Kamu datangi dia juga, kamu kuatkan, hiburkan dia. Walaupun dia orang muslim. Tapi saya percaya gereja ini sudah waktunya kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa bukan hanya para teman-teman ini, bukan hanya kita. Setiap saudara biar punya mental. Layani Tuhan, apapun yang kau bisa kerjakan. Layani Tuhan. Bukan hanya semua rebut-rebutan di dalam gereja naik ke atas panggung. Kalau semua mau naik ke atas panggung, siapa yang duduk di kursi nanti, saudaraku? Mari ada banyak hal. Saya mau tanya, siapa yang di sini yang tidak punya Facebook? Angkat tangan. Tidak punya Facebook? Tante kalau nggak punya Facebook, ya memang pantas. Tapi saya punya kenalan umur 80, punya Facebook, saudara. Luar biasa, saudara. Amin. Saudara punya Facebook, katakan amin. Minimal Anda bisa kerjaan apa? Saudara-saudara,
Anda mungkin bisa. Anda tahu saya biasa posting acara kebaktian kita, acara Natal dan sebagainya, KKR. Anda bisa lakukan di bawahnya gambar foto-foto itu sudah ada huruf share. Anda klik share, Anda tekan share supaya teman-temanmu juga yang lain juga bisa lihat. Itu salah satu daripada melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin Anda berkata, Pak, saya tahu gereja ini udah besar, udah banyak pelayan Tuhannya. Sudah tidak butuh lagi. Siapa bilang? Kami masih begitu banyak butuh saudara yang mau punya hati melayani. Kami masih butuh banyak driver untuk penjemputan jemaat. Mobilnya ada, drivernya kurang. Saudara. Kami masih juga butuh tim tamborin. Ada yang tanya, Pak AI boleh nggak Pak? Boleh saudara, amin. AI boleh, Anda percayalah nanti akan tambah kurus. Apalagi kalau nanti digabung dengan Gangnam Style saudara. No. Pak saya butuh ushers untuk para penerima tamu. Kita butuh. Masih banyak hal. Sudah bisa lakukan yang pintar masak. Masaklah, kata amin. Dan yang memang tidak punya karunia masak, jangan coba-coba masak saudara, amin. Supaya tidak terjadi butuh mujizat, masakan jadi lesat saudara. Apapun yang saudara bisa kerjakan, telepon temanmu, ajak ke gereja, bawa jiwa-jiwa. Saya percaya ini waktunya gereja ini punya mental, semua mau melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Apa yang Yesus ajarkan tentang kebesaran? Kebesaran sejati diukur daripada bagaimana kita mau melayani. Yang pertama, melayani adalah rahasia untuk mencapai kebesaran sejati. Yang kedua, melayani berarti siap menjadi hamba. Yang ketiga, melayani berarti siap berkorban. Yang keempat, melayani berarti siap menderita. Yang kelima, melayani berarti mau jadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, Tuhan gerakkan saya kemarin malam dalam doa pengerja begini. Kalau saudara memungkinkan, dengar, di tempat pekerjaan saudara, baik pabrik, kantor maupun toko, kalau memungkinkan, ada jam tertentu mungkin Jumat waktu makan siang. Untuk kami bisa datang mungkin 15 menit, 20 menit atau 30 menit. Kita mau buat doa sama-sama. Nyanyi 1-2 lagu, saya bagiin firman Tuhan. Kemudian didoakan saudara tanpa dipungut biaya. Kalau ada saudara yang memungkinkan, tolong beritahu kami. Kami tahu bahwa melayani bukan hanya di dalam gedung. Walaupun harus tetap melayani di dalam gedung gereja. Katakan amin saudara. Tapi kami juga mau jadi berkat di luar-luar. Saudara, kalau memungkinkan tolong beritahu kami. Tadi sudah ada yang jemaat pagi yang berkata, Pak, beberapa hari lagi di pabrik saya akan ada perayaan Natal. Biasa mereka hanya sekedar makan-makan tanpa ada khotbah. Saya akan bicara dengan bos saya supaya Pak Lukas dengan tim bisa datang. At least nyumbang 1 lagu, 2 lagu, bagian firman. Saya percaya ini waktunya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan yang meriah untuk melihat lagi, katakan amin.